sendiri itu adalah komunitas penelusur hantu Jombang. Lah, kenapa kok saya dulu buat KPHJ? Karena saya dulu itu kan merasa di Jombang itu saya kok enggak punya temen yang kira-kira satu hobi sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita dari KPHJ Official hari ini akan memperkenalkan apa sih KPHJ, apa sih kegiatan KPHJ. Pada hari ini saya akan mendatangkan founding father atau salah satu pendiri dari KPHJ. Kita menyebutnya Yai Wanda. Oke. Punya apa Nyai? Nyai aja kok pakai bu. Oke. Ini apa? Oke. Tujuan awalnya membentuk KPHJ ini apa sih? KPHJ sendiri itu adalah komunitas penelusur hantu Jombang. Lah, kenapa kok saya dulu buat KPHJ? Karena saya dulu itu kan merasa di Jombang itu saya kok enggak punya temen yang kira-kira satu hobi sama saya, yang satu kegemaran. Emangnya hobinya banyak apa, Mbak? Satu kegemaran di dunia spiritual, supranatural gitu. Nah, makanya saya bikin komunitas ini untuk ayolah kita sama-sama gabung, barangkali ada yang satu hobi sama saya, yang anak Jombang atau di luar Jombang pun bisa. Terus cara mencarinya gimana, Mbak? Bisa tahu ini orangnya punya spiritual atau sama-sama punya bakat kayak anak indigo, kok bisa tahu Mbaknya? Kalau ini kan komunitas Mas ya, jadi kalau komunitas itu orang awam atau tidak itu bisa gabung semua, entah itu Cara ngajarnya, maksudnya cara ngajarnya itu gimana dulu awalnya? Kalau awalnya dulu kita berawal dari Facebook itu Facebook. Di 2014 itu kita berawal dari Facebook dulu, baru terus jalan ke Instagram dan akhir-akhir ini kita jalan ke YouTube. Oke, siap. Terus mau tanya lagi nih, Iya. kapan berdirinya KPHJ? Pastinya buat sobat KPHJ biar tahu gitu loh. Iya, 6 Juli 2014 Mas. Udah 6 tahun ya. Ya, 6 tahun kira-kira. Terus kegiatan KPHJ itu apa? Bisa dijelaskan mungkin? Iya, setiap 2 minggu sekali kita itu ada gathering. Jadi gathering komunitas itu kita kumpul-kumpul itu dari teman-teman semua yang di Jombang, di luar Jombang. Itu kenapa kok 2 minggu sekali dan itu tepat weekend. Karena di weekend sendiri tuh banyak yang libur teman-teman. Itu dan saran dari teman-teman juga mengadakan gatheringnya itu hari weekend, Sabtu tepatnya. Itu 2 minggu sekali. Terus nanti kalau misalnya ada saran dari teman-teman KPHJ atau di luar KPHJ yang ngasih saran tepat untuk kita penelusuran, kita baru lakukan penelusuran. Nah, penelusuran sendiri itu nanti juga ada tata caranya Mas. Maksudnya? Ada cek lokasi, ada menentukan harinya juga. Kita harus cari ke misalnya kita ke suatu tempat di contoh alas gitu ya, di satu alas di Jombang itu kita kan harus tahu di situ tempatnya seperti apa. Kalau malam sama kalau siang kita cek lokasi siang dulu, nanti baru malamnya kita baru bisa ke sana gitu kalau hunting. Terus ada kegiatan lagi bakti sosial. Itu kegiatan rutin. Setiap bulan kita pasti bakti sosial. Jadi untuk pertengahan bulan itu kita cari donasi dulu. Jadi teman-teman biasanya lewat WhatsApp atau lewat IG resmi KPHJ, juga Facebook resmi KPHJ, itu kita buat status-status gitu. Kalau misalnya ada bakti sosial setiap bulan, kita pertengahan bulan itu sudah mulai cari, nanti akhir bulan kita akhiri donasinya, awal bulan kita penyerahan. Itu ya. Pengalaman selama kegiatan KPHJ, istilah kayak hunting gitu ya, yang paling membekas ke Mbak Wanda atau Bu Nyai Wanda ini apa? Kita tuh pernah hunting di satu makam di Jombang, pastinya di Jombang. Nah itu kita pernah dulu kan dapat saran dari teman-teman KPHJ juga. Mbak, kenapa sih kalau penelusuran kok nggak pernah ada mediumisasi? Kenapa kok enggak? Kenapa itu? Nah itu karena kita mengurangi resiko Mas. Resiko dari mediumisasi itu kan sebenarnya banyak di belakang layar yang tidak orang tahu. Nah, kita mengurangi itu. Nah, pernah waktu karena saran tadi masuk, kita coba pakai mediumisasi waktu hunting. Pernah ada? Pernah. Terus? Dan ternyata waktu
sekalipun itu sudah di backup di lingkungan itu sudah di backup ya, maksudnya kita lakukan pembackupan di situ, kita bawa 10 orang waktu itu sudah di backup sama 4 orang lah, itu pun tetap nggak bisa Mas. Jadi yang kita usahakan tuh masuknya sekitar 2 sampai 3 orang yang bisa 3 makhluk yang bisa masuk ke badan mediator nanti. Ternyata enggak, itu bisa sampai 19 waktu itu. 19 masuk dan akhirnya ya? Iya, dan akhirnya yang kewalahan ya dari tim kita sendiri gitu. Sedangkan kan kalau di tim KBHJ sendiri itu kan faknya beda-beda Mas. Nah, itu sendiri. Nah, kalau sudah fak beda-beda terus ada mediumisasi seperti ini, terus yang fak untuk penyelesaian mediator ini loh, itu yang kewalahan ya, itu yang kewalahan. Risiko ya di situ. Nah iya, padahal yang kita tahu youtuber misteri sekarang itu lebih suka yang menantang kan, ada mediumisasi. Ini gimana KPHJ tetap dengan prinsipnya tidak akan menggunakan mediumisasi? Tidak akan. Karena kita tadi ya? Iya, karena kita kembali ke judulnya, penelusuran kita hanya untuk melakukan penelusuran. Kalau misalnya di suatu tempat itu tadi ada yang bisa kita ulas sebelum-sebelumnya, flashback di daerah itu, kita flashback di situ. Itu mengurangi resiko Mas, daripada kita harus mediumisasi pakai mediator. Itu kita mending mengulas tempo dulunya, flashback itu ya. Jadi omongan sejarah-sejarah misalnya di salah satu petilasan gitu ya. Ya, atau di suatu jalan yang misalnya kenapa kok jalan ini kok bisa sampai memakan korban ya. Gitu. Itu pernah penelusuran seperti itu? Pernah. Di Jombang saja atau pernah di luar Jombang? Sementara ini di Jombang aja Mas. Kalau Jombang itu sendiri belum pernah ada yang ngulik sampai luas Mas. Soalnya Jombang itu luas kan. Belum pernah ngulik sampai ke dalam-dalam. Di kota sendiri pun kan sebenarnya banyak. Ini Mbak Wanda, aku juga mau tanya ya. Ya. Apa sih indigo itu? Mbak ini termasuk indigo kah? Atau ada dari keturunan? Maaf kalau ada salah-salah kata mungkin ya. Saya kan juga masih belajar juga kan di sini, oke? Mau dijelaskan, mungkin sobat-sobat dari KPHJ juga ingin tahu gitu. Oke. Kalau ini menurut saya, ini kan menurut saya, kalau misalnya ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan. Oh, kita maafkan kok, kita harus selalu maafkan. Ini kan soalnya menurut saya indigo itu sebenarnya ada dari kecil, bawaan dari kecil. Indigo itu dari kecil. Lah, perbedaan indigo dengan orang yang mencari di luar nalar itu, kalau indigo itu tanpa contoh ini misalnya. Ada orang mengeluh orang ini kena, Mbak ini kok badan saya kok enggak enak ya. Itu kalau orang yang mencari di luar nalar itu langsung Mas. Itu langsung, oh ini sampai kena ini. Kalau indigo terus orang itu ada masalah itu kita tuh langsung tahu, langsung connect ya. Terus ada aura, misalnya aura negatif gitu ya. Tahu ya. Kita jaraknya dekat 1,5 meter itu maksimal, itu sudah tahu oh orang ini sepertinya seperti apa, karena kita tuh sangat-sangat sensitif kalau anak indigo itu gitu. Kalau orang yang mencari di luar nalar itu biasanya kepekaannya kurang ya Mas ya. Nah, untuk kepekaan. Terus misalnya kita hunting atau kemana gitu ya. Kalau anak indigo tuh sudah ada firasat atau feeling ya. Feeling. Intuisi kan adanya, intuisi. Oh, di sana nanti kira-kira seperti apa. Kayak gitu tuh sudah ada gambaran. Kalau anak yang mencari di luar nalar manusia itu kan kepekaannya tuh enggak secepat anak indigo. Mau tanya nih Mbak ya, yang dimaksud tadi cari sesuatu yang di luar nalar manusia itu apa sama dengan perewangan? Wah, ini kalau mencari di luar nalar manusia itu tadi kan itu ada orang pinter, mohon maaf ya jika ada kekeliruan, ada orang yang pinter, istilah ini ada orang pinter, ada perewangannya, kan sering dengar gitu toh? Iya. Itu beda ya? Gini, kalau mencari di luar nalar manusia ini sendiri ada kalau dari saya sendiri
dari kata mencari di luar nalar manusia, itu ada orang itu yang memang butuh untuk contoh tadi, saya kepingin kok orang itu kok terlihat bisa gini, saya kok kepingin kayak orang itu, akhirnya dia melakukan suatu belajar ya, berguru ya, melakukan pembelajaran, berguru agar bisa seperti orang itu. Nah, itu berguru. Ada lagi orang yang untuk tujuan negatif, Mas. Mencari sesuatu di luar nalar manusia untuk tujuan negatif. Itu contohnya misalnya saya ini kurang pede. Karena kurang pede ini saya ingin meningkatkan kepedean saya nanti dengan mencari sesuatu yang di luar nalar manusia itu tadi. Jadi contoh itu bisa barang atau itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh diri. Nah, itu. Jadi ada dua kalau dari saya pribadi, ini menurut saya pribadi soalnya. Enggak apa-apa ya. Oke. Terus Mbak, di komunitas KPHJ ini selain Mbak itu lebihnya Pak? Kok boleh tahu sih? Lebih ke apa? Saya fleksibel, Mas. Fleksibel. Bisa semuanya berarti. Tapi fleksibel. Ada nggak katakanlah dia memang nggak punya kelebihan apa-apa, tapi dia menyukai spiritual, boleh nggak masuk di sini? Oh, banyak yang seperti itu, Mas. Banyak yang soalnya kan kalau misalnya kita itu perguruan itu memang kan harus orang-orang yang mau aja untuk mengasah ilmu itu. Nah, sekarang kan kita kan namanya komunitas. Kalau komunitas itu menampung segalanya, Mas. Maksudnya semua kalangan. Jadi anak yang bisa atau tidak, terus anak yang awam atau misalnya dia sudah ada basic atau dia sensitif dengan hal-hal yang berbau supranatural itu bisa masuk. Ya, bisa masuk ya. Nah, ini kalau anak indigo kan istilahnya nggak ada istilah wadah atau apa Mbak? Ilmunya itu ya. Kan kadang ada orang yang belajar ilmu kadang-kadangnya itu kok ada yang kadang sampai gila, stres, itu disebabkan apa ya? Karena kalau bicara masalah wadah, kalau anak indigo itu memang wadahnya sudah dari lahir itu sudah ada wadahnya, baru-baru kan gitu, Mas ya. Kalau orang ilmu, makanya kenapa kok dia sampai belajar di luar nalar manusia itu tadi, karena dia wadahnya itu memang masih dirasa belum cukup untuk pembelajaran yang akan masuk dalam dirinya tadi. Atau ada anak yang dulunya nenek moyangnya itu sebenarnya sudah ada turunan. Nah, ilmu yang diturunkan sama nenek moyangnya menjadi terlalu besar. Terus wadah dari anak ini sendiri itu masih belum cukup. Itu yang bisa membuat blank gitu, atau gitu. Makanya sebelum kalau mau belajar di luar nalar manusia tadi kan kenapa dibesarkan dulu wadahnya gitu. Jadi nanti kalau untuk nampung ilmu-ilmu itu tadi biar cukup, nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sarannya Mbak Wanda kepada teman-teman yang mungkin pingin bisa kayak Mbak Wanda atau pingin ilmu apa biar nggak kena tadi itu loh. Jadi biar nggak stres atau gila atau apa. Kalau saran yang penting nggak usah belajar yang di luar nalar manusia sih, Mas ya. Karena kalau sudah seperti sudah tahu, efeknya ya. Itu efeknya tuh memang tidak enak ya, menjadi badan tuh tidak enak sebenarnya karena saya sendiri dulu juga ya gitu, tidak enak sebenarnya. Pertanyaan terakhir ya Mbak Wanda ya. Mbak Wanda terus milih jadi anak indigo menjadi anak normal. Anak normal. Kalau saya bisa memilih hidup, saya mau jadi anak normal. Loh, lihat sobat KPHJ, orang yang indigo pun sebenarnya pengen normal gitu loh. Ya kita harus mensyukuri lah apa yang diberi oleh Tuhan. Kalau memang takdirnya indigo memang ya sudah, itu takdirnya. Kalau kita ditakdirkan biasa ya sudah, disyukuri ya. Oke, sampai di sini dulu sobat KPHJ. Mungkin ada yang disampaikan Mbak buat sobat KPHJ. Kalau misalnya kalian satu hobi sama kita, kalau mau join di KPHJ bisa masuk ke grup Facebook Komunitas Penelusur Hantu Jombang dalam kurung KPHJ atau Instagram KPHJ Official. Dan jangan lupa kalau misalnya suka sama video kita kali ini,
Jangan lupa like komen, dan dan subscribe. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman ya. Oke, ting ting ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.